sekalian, semoga masih semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, kemarin saya memberikan tugas yang pertama dan banyak sekali yang sudah mengumpulkan tugas yang pertama itu tentang teks laporan hasil observasi. Sengaja saya tidak memberitahu terlebih dahulu apa itu teks laporan hasil observasi, agar kalian itu dapat mencari atau menggali info terkait laporan hasil observasi itu apa. Jadi kita bisa lebih enak, lebih leluasa dalam berdiskusi ketika kalian sudah sedikitnya itu tahu tentang laporan hasil observasi. Ketimbang saya memberikan materi langsung, mengajar secara langsung tentang teks laporan hasil observasi. Jadi nanti diskusinya kita itu tidak akan luas pembahasannya ya. Saya lihat dari awal tugas itu masih banyak yang bingung dalam menentukan teks laporan hasil observasi, terutama dari strukturnya ya, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang saya mau share gimana caranya membuka Google Site. Saya membuat site sendiri untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melalui Google Site. Jadi Google Site itu seperti website, tapi lebih mudah dalam dioperasionalkannya. Ya, teman-teman bisa lihat nanti seperti ini. Ya, kalau ini adalah tampilan dari PC atau laptop ya. Kalau dari HP sama saja, hanya beda beda tampilannya. Ini tampilan PC. Setelah kalian membuka Google, baik itu Google Chrome atau Google yang dari aplikasi yang lain, itu bisa kalian tulis atau ketik di atas sini. Jangan di pencarian, kalau di pencarian nanti nggak ketemu ya. Ketik atau tulis yang paling atas itu bit.ly/Dimas, J-nya besar, J site bahasa Indonesia. Ini adalah link untuk membuka site yang sudah saya bikin. Ya, sudah saya share juga di grup kelas. Itu bisa seperti ini. Tinggal oke. Ya, mohon maaf agak sedikit lama karena sinyalnya masih kurang stabil. Ya, di sini siapa yang sudah membuka Google Site? Link yang sudah saya kirim. Ada yang sudah membuka? Pak, ini Pak. Nah, udah kolip ya. Nah, terima kasih. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Ya, di sini tersedia materi-materi, baik itu dari literasi, kemudian materi pembelajaran, video pembelajaran, bahan ajar, dan informasi yang lain. Ya, di sini adalah pembukaannya. Nah, di sini saya memberikan namanya itu adalah Gen Milenial. Kalian ini kan ya masuknya ke milenial ya, generasi milenial ya. Segala sesuatunya itu serba digital. Nah, sekarang pun pembelajaran jadinya digital gitu kan. Apa-apa serba koneksi ke internet. Ya. Gen milenial ini adalah singkatan dari generasi melek media literasi dan digital.
Kenapa sih sekarang kok dikait-kaitkannya dengan literasi? Dulu-dulu kan mungkin ada, tapi masih kurang dalam hal literasi. Nah, sekarang ini lagi difokuskan untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih ke literasinya. Baik itu literasi baca ataupun literasi tulis ya. Di antara kalian juga sudah ada yang tergabung dalam forum literasi sekolah. Kita nanti insya Allah akan membuat suatu proyek di mana akan membuat sebuah buku. Forum ini dikhususkan untuk 50 siswa ya. 50 siswa dan 1 guru pembimbing atau koordinator. Koordinatornya itu adalah saya. Nah, di sini ada pilihan kolom yang bisa kalian pilih. Ya. Kemana kita ngomong kira punya baterai loh. Di sini kalian bisa pilih kolom yang kalian pengen cari di site sini ya. Bisa di literasi. Di literasi ini ada dua bagian. Ada novel. Di sini pun ada kumpulan novel dari Boy Chandra kebanyakannya ya. Nah, baru Boy Chandra karena saya suka baca novel dari Boy Chandra ini. Selain ceritanya yang bagus, juga gaya penulisannya itu lebih mudah dipahami untuk pembaca pemula. Ya, barangkali ada yang mau belajar baca novel, bisa kalian buka di halaman novel ini. Ya, ada seperti hujan yang jatuh ke bumi. Kemudian, wah banyak sekali di sini. Ya, ini baru sedikit, baru ada 7 novel yang saya masukkan ke dalam set sini. Kemudian selain novel juga ada buku-buku pelengkap seperti e-book, buku paket bahasa Indonesia dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada juga KBBI online dan glosarium istilah asing Indonesia. Ya, kalian bisa buka apa itu glosarium, apa sih kata-kata yang baku dan kata-kata yang tidak baku itu ada di KBBI. Bisa kalian cari, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, kemudian di sini ada materi pembelajaran yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Karena kalian masih kelas 10, kalian pilihnya yang kelas 10. Nah, di kelas 10 ini ada berbagai macam materi, dimulai dari teks laporan hasil observasi, teks hikayat, negosiasi, resensi, teks puisi, teks biografi, teks debat, anekdot, non-fiksi, dan teks eksposisi. Untuk sekarang kita pelajari tentang teks laporan hasil observasi, maka dari itu kita pilih teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Di sini bisa kalian pilih. Nah, dalam halaman teks laporan hasil observasi ini ada PowerPoint untuk teks laporan hasil observasi. Kemudian ada juga modul pembelajaran untuk teks laporan hasil observasi bisa kalian pilih. Kalian kan sudah mempelajari yang atas nih, yang untuk HD menginterpretasi teks laporan hasil observasi ya 3.1 dan 4.1. Selanjutnya bisa kalian pilih yang 3.2 dan 4.2 di sini tentang mengimplementasikan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini juga ada contoh teks dari laporan hasil observasi. Di sini saya tulis tentang sampah dan ada juga dari LHO tentang sepeda motor. Ya. Bisa kalian baca. Nah,
Sekarang kita masuk ke materi dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah ada PowerPoint-nya, bisa kalian langsung pilih. Gambarnya muncul? Ya, jelas ya? Gambarnya jelas nggak? Solid? Jelas, oke. Ya, di sini teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih kegiatan observasi itu? Nah, di sini ada 2 sampel foto tentang anak-anak yang sedang melakukan observasi. Observasi itu berarti istilah gampangnya itu adalah melihat, ya. Melihat, mencermati keadaan sekitar atau suatu objek. Nah, kalau yang atas ini anak siswa SMP sedang mengamati tumbuhan dari hidroponik, ya. Bisa jadi mengobservasi tentang bagaimana caranya siklus dari tumbuhan ini bisa tumbuh bukan di tanah, ya, tapi dengan sistem hidroponik ini bagaimana caranya suatu tanaman itu bisa tumbuh. Mungkin seperti itu yang akan diobservasi oleh siswa SMP ini pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar yang kedua itu seorang siswa anak-anak sedang mengobservasi sebuah kupu-kupu. Bisa jadi mengenai motifnya, apa siklus hidupnya, ya bisa jadi seperti itu. Lantas apa itu teks laporan hasil observasi? Di sini teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya, observasi itu bisa dibilang juga pengamatan. Bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yaitu menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta ini, dalam kehidupan ini. Ya, teks observasi ini harus bersifat faktual atau fakta, ya. Jadi sifatnya itu adalah harus benar-benar ada gitu. Tidak mengarang seperti sastra, ya. Jadi harus benar-benar ada gitu. Harus benar-benar terjadi, misalnya ya kita mengobservasi tentang kupu-kupu, ya berarti kita harus pastikan ada objeknya gitu. Jangan kita mengarang-arang seperti misalnya dalam dunia dongeng. Misalnya kita pengen mengobservasi kuda Pegasus misalnya yang seperti di dongeng-dongeng, itu kan hanya khayalan fiktif dari penulis gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan objek observasi. Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang keempat adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian sebagai sumber informasi terpercaya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Silakan barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu.
Bisa raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ada? Ayo bertanya, siapa yang mau bertanya? Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang teks laporan hasil observasi itu pada kelas 8 SMP. Harusnya ya. Harusnya sudah sempat belajar teks laporan hasil observasi itu dari kelas 8 SMP. Karena ini adalah melanjutkan materi dari SMP kalian. Ya. Jadi bukan kelas 9 ya, ini adalah materi antara kelas 7 dan kelas 8. Kalau kelas 9 mungkin lagi daring, jadi mungkin tidak tersampaikan. Ya, silakan ada yang bertanya. Ini jangan coret-coret layar ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Daily mau bertanya, Daily? Enggak, Pak. Kita masuk ke ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Artinya segala sesuatu itu kita bisa observasi, gitu. Kecuali yang tadi yang sudah saya sebutkan, kecuali karya-karya fiktif, apa semisalnya dongeng, kancil yang si kancil mencuri timun barangkali seperti itu hanya khayalan fiktif. Barangkali nanti kalian saya tugaskan untuk mengobservasi, kalian benar-benar mencari kancil apakah benar suka mencuri ketimun apa tidak. Nah, itu hanya khayalan fiktif saja ya. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal, artinya fokus kepada satu bahasan atau satu materi atau satu pengamatan objek. Misalnya kalian pengen mengobservasi sebuah kejadian fenomena alam, misalnya hujan. Bagaimana sih terjadinya hujan yang dimulai dari air laut yang menguap ke atas dan segala macam. Nah, itu harus kalian pelajari dulu objeknya. Karena ada siklus turunnya air hujan itu ya. Itu bisa kalian pelajari, bisa kalian observasi juga ya. Atau misalnya kalian mengobservasi terjadinya terjadinya penambahan sampah. Nah, itu bisa jadi bahasan yang menarik. Kenapa sih kok sampah itu nggak bisa berkurang, malahan terus bertambah, bahkan tiap hari, tiap bulan itu tambah banyak sampai menggunung. Itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, kalian bisa dijadikan objek observasi di situ. Ya. Misalnya nanti saya kasih tugas, kalian harus mengobservasi. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalian harus pikirin objek yang belum pernah ada, artinya belum pernah dibuat. Kalau di internet mungkin sudah banyak sekali. Ya, kalian tinggal cari contoh teks laporan hasil observasi, di situ pasti bakal banyak sekali muncul contoh-contoh dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna sesuai struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini bisa kalian baca, nanti ciri-cirinya banyak sekali. Nih, LHO itu ada 3 poin pentingnya. Yang pertama harus informatif, artinya harus mengandung nilai-nilai informasi. Kemudian LHO itu harus komunikatif, dalam arti bahasanya itu 2 arah, ya. Tidak menggambarkan laporan yang tentang untuk diri sendiri, tapi di sini adalah harus komunikatif, itu harus agar orang lain pun dapat memahami apa yang kita observasikan.
Yang ketiga adalah objektif. Artinya yang tadi awal saya katakan yaitu adalah harus faktual atau berdasarkan fakta. Nah, ini struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada eh, dua pernyataan dari teori penulis, yaitu ada struktur yang pertama itu ada pernyataan umum dan ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Tapi kita gunakannya yang tiga ini, ya, yang tiga ini. Kita gunakan yang tiga ini. Ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini adalah definisi umum yang pertama. Yang kedua adalah definisi bagian, dan yang ketiga adalah definisi manfaat. Apa itu definisi umum, apa itu definisi bagian, dan apa itu deskripsi manfaat? Nah, deskripsi umum di sini adalah gambaran dari suatu objek, ya, gambaran dari suatu objek. Misalnya kalian pengen mengobservasi dari pohon pisang, misalnya kalian pengen mengobservasi tentang pohon pisang. Nah, definisi umum adalah menceritakan tentang apa sih pohon pisang itu, bagaimana bentuknya pohon pisang itu adalah definisi umum, masih bersifat umum, gitu ya, masih bersifat umum. Kemudian ada definisi bagian. Nah, definisi bagian itu setelah kita menggambarkan secara umum tentang pohon pisang, kemudian definisi bagiannya itu pohon pisang itu terdiri dari bagian apa saja. Ada yang tahu bagian pohon pisang itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian pohon pisang? Jantung. Ya, jantung pisang. Oke. Terus? Kulit. Habis jantung pisang, Daun. terus daunnya, daun pisang. Terus? Akar. Pohon pisang Tunas, berakar tunas, atau Pak. apa? Ya, bagus. Tunas. Ya, pohon pisang itu adanya tunas ya, Bu. Lanjut. Batang. Batang pisang, ya. Bagus, bagus sekali. Kalian hebat-hebat, pinter-pinter ya. Yang pertama adalah definisi bagian. Yang pertama, pohon pisang itu terdiri dari tunas, dari bawah ya. Ya, dari tunas pohon pisang. Kemudian, bagian yang kedua adalah batang pisang. Kemudian yang ketiga adalah daun pisang. Dan yang keempat adalah buah atau jantung pisang. Ya. Nah, itu adalah definisi bagian dari pohon pisang. Dijelaskan lagi di situ, tunas pisang itu yang seperti apa sih? Nah, bisa jadi kalian membaginya menjadi jenis-jenis dari pohon pisang. Misalnya ada perbedaan dari pohon pisang apa misalnya raja, apa pisang muli, apa pisang Ambon, itu bagaimana bentuk dari pohon pisangnya? Apakah sama atau berbeda? Nah, bisa jadi seperti itu definisi bagian, ya. Kemudian kita bergeser kepada definisi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari pohon pisang, karena kita kan objeknya itu pohon pisang. Misalnya, tiap bagian pohon pisang itu dapat dimanfaatkan, ya. Misalnya dari tunas pisang. Dari tunas pisang itu biasanya dijadikan menjadi olahan sayur ya. Olahan sayur tunas pisang juga ada buat di sebagian daerah. Kemudian dari batangnya, ketika kalian belah batangnya, itu kan keluar cairan getah tuh ya. Keluar cairan getah. Nah, cairan getah itu biasa digunakan sebagai obat diare. Biasanya, menurut sumber literasi yang pernah saya baca, itu dari getah pisang itu bisa dijadikan menjadi obat diare.
tapi harus diolah lagi, tidak getah pisang langsung dikonsumsi, tidak seperti itu, harus diolah lagi. Kemudian dari daun pisang, ini banyak sekali, mungkin kalian semua sudah pada tahu dari manfaat daun pisang itu biasanya dijadikan pembungkus makanan ya, atau biasa yang suka kumpul-kumpul bareng teman-teman itu biasa daun pisang itu dijadikan sebagai alas dari makanan ya, biasanya buat wadah makanan diemper, digelar seperti itu. Nah, biasanya dijadikan buat tempat makan. Kemudian dari jantung pisangnya, sebelum pohon pisang itu berbuah, dari jantung dulu, itu banyak sekali dijadikan olahan makanan, ya sayur-sayuran. Nah, kemudian dari buah pisangnya yang nggak usah ditanya lagi, banyak sekali manfaatnya. Dan biasa kalian makan juga ya. Nah, oke, itu tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, dari ciri kebahasaan. Banyak sekali yang salah pada saat mengerjakan tugas tentang ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ini bisa kalian baca sendiri. Ada 6 ciri kebahasaan. Yang paling gampangnya seperti ini. Ada yang namanya nomina. Ada yang tahu nomina? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nomina, verba, terus adjektiva. Wah, saya yakin kalian sudah belajar waktu SMP ya. Kata benda, terus ada apa lagi? Kata sifat. Kata kerja. Kata kerja. Oke, ya gampangnya seperti itu, 3 aja dulu deh. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh kata benda? Ada yang bisa mencontohkan satu kata benda? Siapa? Benda. Benda apa? Ya, satu kata benda. Lemari, Pak. Lemari. Lemari, bagus. Selain lemari ada apa lagi kata benda? Selain lemari ada apa? Meja, bagus. Terus ada apa lagi kata benda? Kursi. Buku, kursi. Kursi. Hebat sekali Cusyanto, hebat nih. Ya, luar biasa. Udah pernah belajar kan waktu SMP ya? Udah. Belajar dong. Ya. Nah, selanjutnya kata kerja. Apa kata kerja itu? Satu contoh. Siapa yang bisa mencontohkan? Ayo. Jauh. Apa? Berjalan. Berjalan. Terus. Kayak. Kaya apakah termasuk kata benda? Kata kerja? Sifat. Belajar. Belajar. Bagus. Berjalan, belajar. Terus? Makan, Pak. Makan. Bagus. Membeli. Bagus. Ya, banyak sekali kata kerja ya. Kata benda, kata kerja itu biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kata sifat. Ada yang bisa mencontohkan kata sifat? Daily, saya mau nanya ke Daily dong. Nyalain mic-nya Daily. Daily, mic-nya dinyalakan. Daily, ya. Sebutkan satu kata sifat, Daily. Baik. Baik. Terus apa lagi, Daily? Buruk. Buruk. Bagus.
Terus apa lagi Deli? Ya, bagus. Terima kasih. Baik, buruk tadi ya dari Daily. Terus saya mau nanya ke siapa ya? Ke Cantina. Cantina, halo Cantina. Nyalakan mic-nya Cantina. Halo Cantina. Cantina. Ada nggak ya? Cantina ada? Erpina, halo Erpina. Halo Erpina. Halo, Pak. Ya, coba sebutkan beberapa contoh kata sifat yang kamu tahu, yang ketahui. Kata sifat. Sopan. Sopan, bagus. Terus selain sopan? Santun. Sopan santun. Terus bagus. Gak apa-apa, ayo sebutin. Sebutin semuanya. Cukup? Oke, cukup. Selanjutnya siapa yang mau? Ihya Ulumuddin. Ihya, mana Ihya? Ihya Ulumuddin. Ya, Pak. Halo. Ya, Halo. coba sebutin contoh kata sifat. Ya. Yakin. Mana? Apa Ihya? Yakin, Pak. Yakin. Yakin. Kecewa. Kecewa. Jelas, ya. Udah cukup. Ya. Banyak sekali kata-kata sifat itu yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tadi udah disebutin. Ada juga misalnya cantik, ganteng, baik, sopan, tadi santun. Banyak sekali kata sifat yang biasa kita ketemui dalam keseharian kita. Ya. Ini adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang terakhir ada contoh dari teks laporan hasil observasi itu apa. Bisa kalian baca, bisa kalian buka di Google Sheet yang saya bikin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Harus ada dong, masa ya nggak ada? Pak mau nanya. Ya, siapa ini namanya? Davina. Oke, Dav, gimana Davina? Itu maksudnya kalau di ciri kebahasaan tuh contohnya kayak gimana sih? Contoh dari ciri kebahasaan. Oke. Tadi disebutkan ada berapa contoh yang saya sebutkan dari 6. Oh, ada 6. Ada kata kerja, ada kata sifat, dan ada kata benda. Ya. Dari ketiga kata itu, kalian cari dalam teks laporan hasil observasi itu apa saja dalam teks itu. Kata bendanya itu ada apa saja, kemudian kata kerjanya itu ada apa saja, kemudian ada kata sifat dari teks laporan hasil observasi itu ada apa saja. Jadi dari ketiga contoh kata tersebut kalian cari dalam suatu teks. Sebenarnya banyak sekali kata-kata yang tadi. Kalau yang 6 itu semisalnya verba itu ada berbagai macam lagi. Ada verba relasional, cuma nanti kalian masih belum paham karena ini harus dijelaskannya secara langsung, secara tatap muka. Nah, saja dari ketiga contoh kata tadi itu, kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu saja. Misalnya kata benda dalam teks laporan hasil observasi itu ada apa saja. Misalnya ada meja, ada kursi, ada belalang, ada kuku, segala macam. Itu bisa dari ciri-ciri kebahasanya itu adalah seperti itu. Seperti itu, Davina. Ya. Jadi
jangan memindahkan teks, apalagi memindahkan soal kemudian langsung diisi, jangan seperti itu ya. Saya sudah mengecek satu persatu jawaban dari kalian. Terima kasih Davina untuk pertanyaannya, bagus sekali. Masih ya? Laptopnya kuning lagi. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Ayo pilih yang mana? Mau kalian yang bertanya, apa saya yang bertanya? Ayo kalian mau bertanya, apa saya yang bertanya nih? Kita bertanya, Pak. Sok, mau bertanya apa? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Harus ada yang bertanya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, oke, saya yang bertanya dan harus dijawab. Perbedaan dari teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi, apa bedanya? Ayo, perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Karena kalian nggak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya. Ayo, tahu semuanya. Saya yakin teks deskripsi itu tahu karena ini materi dari SMP. Ayo, siapa yang mau menjawab? Salah sendiri, nggak ada yang mau bertanya ke saya, jadi saya yang bertanya. Perbedaan apa, Pak? Perbedaan teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Itu Pak, kalau teks laporan hasil observasi. Bentar dulu, yang lainnya yang tidak menjawab, jangan dinyalakan ya mic-nya ya. Oh iya dah. Ayo Davina, apa jawabannya Davina? Kalau teks laporan hasil observasi itu menggambarkan peristiwa atau fenomena secara umum bersifat global dan universal. Sementara deskripsi menggambarkan peristiwa atau fenomena secara khusus bersifat unik dan individual. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Buat Davina, luar biasa. Jawabannya oke sekali. Jadi teks deskripsi itu bersifat hanya menggambarkan saja, tidak melaporkan gitu ya. Misal, tolong deskripsikan dari botol minum ini. Ada yang bisa? Ya, misalnya botol minum ini tutupnya berwarna hijau. Kemudian botolnya itu panjang sekitar isinya itu 600 mili. Mereknya adalah Pristine. Ya, ini adalah dari contoh teks deskripsi, artinya hanya menggambarkan saja. Ya, hanya menggambarkan suatu objek ini saja, tidak melaporkan secara detail dari suatu objek. Ya, misalnya itu teks deskripsi menggambarkan sebuah botol. Sedangkan misalnya teks laporan hasil observasi sebuah botol adalah misalnya botol ini tingginya berapa, tutupnya warna apa, sama seperti teks deskripsi, hanya saja lebih fokus, misalnya kalian fokusnya kepada penguraian botol plastik berapa lama misalnya. Nah, itu bisa kalian jelaskan peristiwa dari penguraian botol plastik ini misalnya butuh berpuluh-puluh tahun. Nah, dari hasil dari penguraian sebanyak berpuluhan tahun itu maka lama dan akan menimbulkan penumpukan sampah dan bisa terjadi banjir misalnya seperti itu dan segala macam, lebih luas. Jadi bisa kita bikin pendeknya itu teks laporan hasil observasi adalah teks deskripsi, sedangkan teks deskripsi belum tentu teks laporan hasil observasi. Artinya teks laporan hasil observasi juga berupa penggambaran dan penjelasan tentang manfaat,
Tapi kalau teks deskripsi hanya menggambarkan suatu objeknya saja, tidak mementingkan suatu informasi. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Davina. Tepuk tangan dulu dong buat Davina dong. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Davina. Tadi Cantina angkat tangan mau bertanya apa Cantina? Halo Cantina. Halo? Tadi Cantina mana? Cantina, halo? Mau bertanya apa? Nggak ada? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini karena sudah mau jam 9. Saya harus lanjut online pada kelas 12. Minggu depan karena masih daring, jadi kita bertemunya hari Kamis lagi aja ya. Terserah kalian mau hari apa enaknya. Untuk daring, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin Pak, Senin Pak. Senin. Senin Pak. Senin aja ya minggu depan ya. Kamis aja, Pak. Kamis aja, Pak. Kamis. Senin Pak, Senin Pak. Selasa, Pak. Ya beda-beda. Minggu, Ya, Minggu Pak, Minggu. minggu Kamis boleh. lagi Pak. aja, Pak. Senin baik Pak, Senin Pak. Kelamaan, Pak. Kamis, Pak, Kamis. Kita voting ya. Kamis. Yang Kamis siapa saja? Angkat tangan. Siapa yang Kamis? Saya, Pak. Hari Kamis aja, Saya, Pak. Pak. Kamis, Pak. Kamis. Eli, Kamis. Saya, Iya. Pak. Selasa, Pak. Davina. Kamis. Yang Selasa cuman satu orang, cuman Mas Hari aja. Oke. Kita mulai hari Kamis, tapi nanti jam 10.30 ya. Hari Kamis minggu depan. Tapi jam 10.30 Iya, karena Pak. paginya saya ngajar. Paginya saya ngajar sampai jam 10 kan. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Tetap semangat, jaga terus kesehatan. Kalau keluar rumah, perhatikan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Oke? Semoga pertemuan kali ini kita dapat manfaatnya, meskipun secara daring, secara online, tidak dapat tatap muka secara langsung. Ya. Semoga kalian tetap sehat, jaga terus kesehatan, dan jangan telat makan. Karena kita sedang berjuang bersama-sama. Kalian berjuang di rumah, saya juga berjuang di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.